Tepat setelah itu, es yang menyelimuti monster iblis ini pecah karena Lin Jialu tak kuat lagi menahannya yang terlalu lama. 接下来都听我的。 Dengan tatapan tajamnya, monster ini melirik seluruh sudut. Anehnya, ia hanya melihat Chen seorang diri, sedangkan teman-teman Chen hilang entah kemana. Monster ini mengira teman-teman Chen telah terjatuh diakibatkan terkena pecahan es sebelumnya. Namun bagaimanapun, monster iblis ini bersumpah, setelah membunuh Chen, ia pasti akan menemukan yang lainnya. Dengan itu juga, maka monster iblis akan mengubur mereka bersama-sama. 等杀了你，我会找到他们给你赔的。 Chen yang melihat tingkah laku monster iblis ini merasa geram. Mending diam aja kau monster bau. Percuma banyak cakap, tak bisa juga kok mempengaruhi Chen. Aleh-aleh ingin terlihat kuat, malah seperti ibu-ibu yang suka ngomongin tetangga sebelah. Alangkah baiknya kita langsungkan saja pertarungannya. Yo, mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Setelah cukup lama bertarung, setidaknya Chen mulai bisa membaca serangan monster iblis ini, coy. Pertama, dimana ketika monster iblis menyerangnya menggunakan satu bilah senjatanya, alias tidak bisa menggunakan secara bersamaan. Artinya, Chen harus dapat menyingkirkan bilah pertama serangan monster tersebut. Menggunakan pertahanan absolut, Chen mampu menahan serangan yang dilepaskan monster iblis ini. Ketika bilah kedua datang, ia menggunakan teknik pertahanan ilahi. Nah, ketika timingnya sudah pas, barulah Chen menyerang menggunakan teknik lingkaran cahaya. Tepat setelah serangan itu, hal mengejutkan terlihat di sini, di mana teman-teman Chen datang secara tiba-tiba untuk menyerang monster iblis ini, coy. Ada Chen bersaudara. Kita flashback dulu beberapa menit sebelum kejadian ini berlangsung. Chen bersaudara kala itu sempat putus asa saat menghadapi monster iblis ini, coy. Namun berkat cahaya kepercayaan yang diberikan oleh Chen dan juga kata-kata pelecut asa, seketika putus asa tersebut berubah menjadi semangat 45. Di mana kakak beradik ini menyerang menggunakan kerjasamanya yang sangat apik. Terlebih lagi Chen sebelumnya juga mengatakan bahwa monster iblis ini sangat takut dengan api. Menggunakan teknik serangan kejutan ilahi, setidaknya mampu membuat monster iblis ini goyah. Kemudian dilanjutkan dengan serangan lusin, yakni menggunakan teknik tebasan duri petir. Hal itu mampu membuat sang monster berteriak kesakitan. Lalu diakhiri dengan kehadiran Lin Jialu. Sebelumnya Lin Jialu selalu tidak percaya akan kata-kata Chen, coy. Namun kali ini ia percaya bahwa ucapan Chen sebuah kebenaran. Meski dia seorang ketua, ia juga harus mengikuti ucapan anggotanya juga, ya kan? Apalagi itu sebuah kebenaran. Sehingga terjadilah. Di mana teknik jarum neraka dilepaskan oleh Lin Jialu, setidaknya mampu membuat monster iblis terpongkang. Euforia terlihat saat di sini, setelah melihat monster iblis jatuh dan tak terlihat lagi gerakan yang menandakan bahwa ia masih hidup, sehingga membuat Lin Jialu tak bisa lagi menahan kebahagiaan ini. Ya, hal itu tentunya membuat ia lalai, di mana Lin Jialu ingin diserang monster tersebut yang secara tiba-tiba bangkit dari tempat ia jatuh tadi. Untungnya ada Chen, di mana seperti janjinya di awal, teman-temannya tidak boleh terluka sedikit pun.
Chen mengorbankan tubuhnya hanya demi menyelamatkan Lin Jialu dari serangan monster iblis yang mematikan. Ya, terlihat cipratan darah menghiasi kejadian akhir ini. Pada akhirnya monster iblis berhasil Chen bunuh, sementara Chen mengalami luka kritis. Singkatnya, Chen akhirnya tersadar. Ia terkejut kenapa tiba-tiba sudah berada di sini. Akhirnya Lu Xun pun menceritakan kejadian sebelumnya, di mana saat Chen terluka yang membuatnya pingsan, datanglah Tuan Pengawas untuk menjemput mereka kembali. Lah, kok dijemput sih? Bukannya tugas mereka belum selesai, yakni membunuh 100 monster iblis? Nah, jadi begini coy. Tuan Pengawas mengapresiasi kerjasama tim yang diketuai oleh Lin Jialu ini. Meski kesepakatan awal harus membunuh 100 monster iblis, namun dikarenakan tim ini mampu membunuh monster iblis pedang ganda hijau yang berada di tingkat 5, tentunya itu semua adalah mahakarya yang luar biasa. Tuan Pengawas langsung meloloskan mereka dalam ujian ini. Oh, jadi begitu toh. Iya dek adek. Atas semua ini mereka tentunya sangat berterima kasih kepada Chen yang berjuluk sebagai Ksatria Guardian. Nah, tak lama kemudian Tuan Pengawas pun hadir di tengah-tengah mereka. Di sini Tuan Pengawas akan memberikan aturan ujian perburuan iblis yang akan diikuti ke-5 orang ini coy. Ada Chen bersaudara, Chen Xi dan Chen Chen. Lin Jialu ketua paling cerewet, namun masih terlihat manis. Huhui. Meski awalnya cerewet, semakin kesini Lin Jialu menunjukkan sifat kedewasaannya ya kan. Ada Lu Xun dan terakhir ada Hao Qian. Perburuan iblis diadakan setiap 5 tahun sekali coy. Di mana ujian ini menggunakan sistem gugur. Putaran pertama adalah babak penyisihan, di mana kelak tim ini akan bersaing dengan tim dari kuil lain dengan tujuan sama, yakni memenangkan ujian perburuan iblis. Tak lazim namanya jika menganggap turnamen ini hanyalah event murahan. Event ini sungguh-sungguh sangat bergengsi bagi setiap kuil, sehingga Tuan Pengawas memprediksi peserta akan mencapai ratusan peserta. Nah, di babak final nanti hanya dipilih 10 murid dari 6 kuil yang mengikuti ujian ini. Sebab setiap ujian perburuan iblis membutuhkan 6 profesi utama. Meski dari 6 kuil sudah memiliki kriteria berbeda-beda, namun dunia sangat membutuhkan manusia terbaik dari yang terbaik. Alasan itulah mengapa setiap 5 tahun sekali selalu diadakan ujian perburuan iblis, yakni dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit unggul demi menyelamatkan dunia dari serangan iblis yang brutal tanpa henti. 所以进入决赛的60人，其实已经有了加入猎魔团的资格。 Tuan Pengawas juga membeberkan setiap murid yang berhasil masuk 3 besar, maka berhak mendapatkan harta langit dan bumi. Nah, hal itu kesempatan emas bagi Chen untuk memenangkan ujian ini demi mendapatkan hadiah. Tentunya dengan hadiah tersebut akan memudahkan Chen menjadi manusia terkuat di seluruh jagat raya. 恐怕我们早就被各个击破。自卢是每一位联盟成员都想获得的宝物，它的重要性。 Di sini semua orang juga tahu, termasuk Tuan Pengawas, benda yang dimiliki oleh Chen, yakni tongko roh yang dapat memikat hati monster coy. Arti memikat di sini bukan berarti monster iblis cinta coy, melainkan monster iblis malah menargetkan kepada pemilik tongko roh tersebut. Seperti yang kita lihat pada Chen sebelumnya ya kan. Kemudian Tuan Pengawas memberikan token ujian perburuan iblis. 这是猎魔团选拔赛入场券。 相互信任，而你们做得很好。 Token ini sebagai bukti bahwa mereka layak untuk mengikuti ujian selanjutnya. Dengan token ini juga mampu mengetahui identitas masing-masing. Seperti Chen Chen profesi sebagai prajurit menyerang, kekuatan spiritual 682. Chen Chen, 职业狂战士，灵力值682。 Chen Xi prajurit perisai dengan kekuatan spiritual 751 poin. 陈思，职业盾战士，灵力值751。 Lu Xun kesatria retribusi dengan kekuatan 1103 poin. Tunggangannya unicorn mawar merah neraka. Lin Jialu profesi sebagai penyihir elemen es, kekuatan 1221 poin spiritual. Dan terakhir yang paling kuat di antara keempat orang yang Mimin sebutkan tadi, ada Long Hao Qian nama lengkapnya. Nama sebutan Chen,
kekuatan spiritual 1154 poin. Meski poin spiritualnya di bawah Lin Jialu, namun dari segi kemampuan Chen masih menjadi yang terbaik coy. Chen, profesi sebagai kesatria guardian, memiliki keunggulan dengan memiliki Tongkoro Suci, tunggangan Hayu tingkat 4. Setelah itu Tuan Pengawas menyuruh mereka untuk meletakkan tangan sebagai konfirmasi bahwa mereka telah ikut berpartisipasi dalam ujian perburuan iblis tahun ini. 代表你们确认参加本届猎魔团选拔赛。 Sementara di atas langit ada Dewa Iblis Feng Shu. Ya, Feng Shu setiap ada event perburuan iblis yang diadakan oleh umat manusia, tentunya ia pun mengetahui akan hal itu. Namun sampai saat ini tidak ada seorang pun manusia yang dapat meruntuhkan singgasana kedudukan tertinggi Dewa Iblis ini coy. Ya pastinya, setiap Dewa Iblis membuka mata, maka dunia seketika jatuh ke kegelapan abadi. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia dianggap seperti serangga yang ingin menggoncangkan pohon coy. Sepertinya peribahasa itu sangat mustahil ya kan. Serangga ingin menggoncang pohon. Namun kita tidak tahu takdir di kemudian hari ya kan. Apakah lahirnya Putra Cahaya akan menjadi pembeda dalam masalah ini? Atau jangan-jangan Chen nasibnya sama seperti terdahulunya, yakni hanya menjadi seekor serangga yang ingin menggoncangkan pohon. Sekali lagi, yang ingin menggoncang pohon. Entahlah, setidaknya kehadiran Chen, si Putra Cahaya ini, sebuah titik awal kebangkitan umat manusia. Sebab kita percaya akan roda dunia pasti berputar. Dimana ketika bintang-bintang berjatuhan, maka sinar fajar akan menjulang tinggi menghiasi dunia yang sedang gelap gulita ini. Dari berbagai kuil juga menyiapkan murid-murid terbaik untuk mengikuti ujian perburuan iblis. Dengan harapan yang sama, yakni menghilangkan selimut yang membelenggu dunia dari kegelapan. Dengan ujian ini, mereka juga berharap cahaya kehidupan bermekaran kembali. Dengan ini juga, mereka mencoba mengubah takdir yang awalnya tertindas berakhir dengan kemerdekaan yang hakiki. Apakah ini awal dari akhir perang tanpa ujung? Semoga saja, sebab mereka selalu berpegang teguh terhadap pepatah Cina yang berbunyi Cing kuantai, hap 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 hao. Yang artinya, ketika harapan diselimuti kegelapan, saat itulah bintang-bintang muda bersinar. Mereka tahu selama ini mereka hanya menganggap sebuah pengejaran tak berujung, petualangan tak berujung, pertempuran tak berujung. Namun ketika mereka masih berusaha, pasti akan menemukan hasil yang terbaik. Walaupun kelak tidak sesuai harapan, setidaknya mereka berusaha untuk membuat bumi tersenyum. Sebentar lagi ujian perburuan iblis akan dimulai. Hari itulah hari yang akan menentukan nasib dunia untuk 5 tahun ke depan. Karena setiap masalah pasti, ingat coy, pasti ada secuil harapan yang menghiasi setiap perjuangan. Ujian perburuan iblis di semua benua akan segera dimulai. Sementara itu Cha yang lama tak terlihat, kini ia hadir berbeda dari sebelumnya. Cha sudah resmi menjadi reinkarnasi Shen yang dinobatkan untuk menyelamatkan dunia.要是舍不得，以后还可以常回来。不， Selama ia berada di sini, Cha merasa banyak pengorbanan di seluruh organ tubuhnya. Namun pastinya, perbuatan tersebut mendapatkan timbal balik yang sungguh luar biasa. Dengan kemampuannya saat ini, Cha yakin tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Dengan runtuhnya patung ini, menandakan reinkarnasi Shen telah hadir ke dunia. Artinya, petualangan baru akan dimulai.